It's time to football time. Nah, bersama saya Adi Manggala Saputro dan ini rekan saya ada yang baru nih. Siapa Mas? Perkenalkan Mas. Nama saya Yonatan Krisna. Nah, ini untuk edisi kali ini kita agak sedikit berbeda nih. Mas Elvan ini baru berhalangan untuk hadir untuk menemani para football. Dan ini kita ganti nih sementara dengan Mas Krisna. Nah, ini nanti kita akan mengulik tentang apa nih Mas Krisna? Ini tentang kekhawatiran Robert Alberts terhadap 6 klub kompetitor lain di Liga 1 2021. Oh, berarti ini kita akan mengulik terkait dengan siapa saja nih kompetitor terberat versi dari Robert Alberts atau pelatih Persib untuk Liga 1 2021 ya Mas ya? Betul guys. Nah, ini Mas, kalau kita tulis ini Mas, baru-baru ini atau akhir-akhir pekan ini Robert Alberts itu mengatakan bahwasanya ada beberapa tim atau 6 dari 18 tim di Liga 1 2021 itu memang menjadi batu ganjalan nih nanti di Liga 1 2021. Nah, ini seperti kutipan dari Robert Alberts nih Mas. Robert Alberts mengatakan bahwa ada 6 tim yang bisa jadi batu ganjalan batu ganjalan Persib Bandung nih untuk Liga 1 2021. Nah, ini Robert Alberts mengatakan seperti ini Mas. Untuk saingan terberat sulit untuk menentukannya, tapi jika melihat dari kekuatannya tentu harus melihat Bali karena mereka mempunyai kualitas. Nah, ini yang disebutkan Bali nih. Nanti ada kutipan lain yang menyertakan 5 klub lainnya. Nah, ini kira-kira menurut Mas Krisna itu gimana nih skuad Bali United, apakah bisa nanti bersaing lebih nih atau mungkin menjadi kompetitor berbahaya bagi Persib Bandung nih Mas? Untuk kalau dari pernyataannya Robert Alberts sendiri mungkin ya bisa jadi kompetitor terkuat, mungkin tuh jadi batu ganjalan pertama bagi Persib Bandung untuk meraih gelar. Nah, dan menurut Mas Adi, apa sih kekuatan Bali United kok bisa sampai ditakutin itu apa menurut Mas? Nah, kalau dari Mas Krisna tanya Bali nih, orang saya tanya Bali nih. Nah, ini kalau kaitan dengan kekuatan Bali United nih Mas, memang ini nggak bisa diragukan nih. Apa yang dikatakan oleh Robert Alberts itu memang benar. Bali United itu dipenuhi dengan skuad berkualitas. Ya, ada nama-nama penting di sana kan, ada nama-nama pemain yang memang kita nggak bisa anggap remeh nih. Dan benar apa yang dikatakan Robert Alberts, dia bakalan menjadi penantang terberat. Dan juga Mas Rina tadi juga menyampaikan Bali United akan menjadi penantang terberat bagi Persib Bandung untuk meraih gelar Liga 1 2021. Nah, di situ pemain yang mungkin bisa merusak atau mungkin mengganggu capaian dari Persib Bandung nanti di Liga 1 2021 dari Bali United, kira-kira siapa Mas yang berpotensi nih? Nah, Bali United kan punya beberapa squad senior juga ya, yang punya pemain yang melalang melintang lah di sepak bola nasional. Ada Rizky Pelu, ada Ilyas Pasojevic, ada Yandes Rod, ada Wawan Hendrawan, ada nama Stefano Lillipali. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Robert Alberts dalam meraih gelar. Itu yang dikhawatirkan Robert Alberts nanti kalau Persib Bandung lawan Bali United nanti. Nah, ini juga masalahnya kan mereka nggak main di kandangnya masing-masing dan tanpa penonton. Jadi langkah Robert Alberts untuk juara itu juga berat. Padahal menurut dia itu pemain ke-12 Persib atau Bobotoh itu kan punya peran penting untuk membangkitkan semangat. Nah, ini malah nggak ada penontonnya. Itu yang mungkin salah satu yang bikin berat. Benar Mas. Terlebih ini kalau kita lihat juga benar apa yang dikatakan Robert Alberts nih. Dari statistik beberapa laga terakhir Persib Bandung itu sulit sekali mencatatkan kemenangan. Bahkan di tahun 2019 di musim terakhir Liga 1 yang berjalan dengan normal itu 2 kali Persib Bandung menelan kekalahan Mas. Ketika bermain di Bandung, Persib kalah dengan skor 0-2. Nah, ketika bermain di Bali, Persib kalah dengan skor 3-2. Nah, itu memang menjadi catatan tersendiri nih. Nanti kenapa kok ada apa nih kalau ketemu sama Bali United itu seakan-akan Persib Bandung kehilangan taringnya. Itu Mas mungkin. Nah, itu dia yang bikin takut juga ya. Di hadapan Bobotoh aja kalah, apalagi nggak ada Bobotoh. Nah, bener. Jadi PR besar buat Robert Alberts. Terus juga mereka kayaknya belum ada latihan ya, belum ada latihan bersama kayaknya. Benar.
Nah, benar tuh Mas. Ini kalau kita ngomong-ngomong terkait dengan skuad Persib Bandung saat ini memang belum menjalankan atau melakoni latihan bersama karena mengingat mungkin di Kota Bandung masih dalam hal perizinannya masih agak terhambat nih karena memang angka COVID kasus COVID di Bandung mungkin masih tinggi nih. Kenapa kok belum diperbolehkan untuk melakukan atau menggelar latihan bersama? Padahal rival-rivalnya seperti Persija Jakarta itu juga sudah melakukan vaksinasi dan juga tes PCR untuk mulai latihan. Terus juga ada Borneo FC yang sudah memulai latihan juga. Lah ini malah Persib Bandung ini belum nih. Ini padahal udah hamin 10 hari ya Mas ya sebelum kick off tanggal 27 Agustus 2021. Betul. Semakin dekat sebenarnya, tapi ya itu tadi kita lihat aja nih ke depannya. Terus juga kan pemain aslinya juga belum pulang semua. Ada Muhammad Rashid, ada Jeffrey Castillion yang belum kembali. Nah itu menjadi PR juga buat Robert Albert. Yakin nggak dia pasang starter pemain asing itu? Sementara belum berlatih, mereka masih duluan negeri. Nah itu. Nah, kalau kabar terakhir memang kalau Muhammad Rashid udah isolasi mandiri nih Mas di Jakarta. Kalau kabar terakhirnya. Nah, tapi kalau memang dikaitkan dengan persiapan memang agak sulit nih Mas. Karena kan normalnya itu ketika sebuah tim membangun proses latihan untuk mempersiapkan sebuah kompetisi itu kan 6 bulan atau 6 minggu kan, 6 minggu lebih itu. Nah, itu kan untuk mempersiapkan sebuah kompetisi kan harus berlatih paling nggak 6 minggu nanti lah. Tapi kalau Persib Bandung sekarang realitanya kan nggak sampai segitu. 6 minggu atau 6 bulan kalau nggak salah, itu nggak sampai segitu kan saat ini dalam situasi seperti ini kan. Betul, susah betul. Nah, selain tadi selain Bali United, dia nyebut Bayangkara FC. Itu apa sih yang ditakutin menurut Mas? Apa yang ditakutin dari Bayangkara FC? Apa skuadnya atau apanya? Oh iya Mas, nih menurut kutipan dari Robert nih Mas ya, ada Bayangkara yang sepertinya menjadi tim yang lebih mahal dari Persib jika melihat materi pemainnya, ada banyak pemain bagus. Nah, dari kutipan dari pelatih berusia 66 tahun ini kita bisa ambil nih Mas, bahwasanya mungkin kalau kita tengok ke belakang, Bali dan Bayangkara ini adalah dua tim yang mempunyai cerita gelar di Liga 1 2017 dan juga 2019. Jadi mungkin itu bisa dijadikan dasar dari Robert Albert untuk mengatakan Bali dan Bayangkara sebagai dua kompetitor terberat nih untuk Persib Bandung di musim ini. Nah, karena juga kalau kita ketahui tim Bayangkara kan pemainnya bagus-bagus Mas. Ya kan? Ada Evan Dimas, ya, ada Hansa Muyama, ya. Ada Ezekiel Doasel. Nah, itu kan memang pemain-pemain yang memang mempunyai kapabilitas untuk bisa ditargetkan lebih tinggi lagi untuk menjuarai. Terlebih dia juga 2017 baru aja kemarin itu kan juga mencatatkan sejarah baru nih, baru beberapa tahun belakang udah bisa meraih gelar juara Bayangkara. Kalau dulu namanya Bayangkara FC, kalau sekarang Bayangkara Solo. Gitu Mas. Berarti ini ancaman juga ya selain Bali United tadi ya? Nah, bener ini kalau dikatakan Robert Albert sebagai ancaman kita setuju nih, karena memang Bayangkara materinya nggak main-main nih. Nah, selain itu ada nama Arema dan Borneo FC ya. Ini setuju nggak nih? Katanya dua klub ini lagi investasi pemain besar-besaran ini. Jadi ancaman katanya. Bener nggak Mas? Bener Mas? Nah, kalau kita lihat nih memang kalau Borneo FC dan juga Arema itu kan memang bisa dikatakan dua tim yang dalam hal finansial itu loyal nih pemiliknya. Terlebih Arema nih, karena kan Arema kan termasuk presiden yang saat ini menjabat ya Gilang atau bos Juragan 99 itu kan baru dilantik beberapa waktu ini yang di Arema. Jadi mungkin kesan dalam jor-joran masih ada nih. Tapi kalau konsistensi itu terlihat dari bos Borneo FC Nabil Hussein. Karena Nabil Hussein udah megang Borneo FC udah lama nih Mas. Tapi sampai saat ini dia konsisten bangun klub asal Kalimantan Timur tersebut. Jadi memang kalau bisa dikatakan dia dua tim ini nanti bisa mengganggu hegemoni dari persaingan gelar juara, bisa jadi seperti itu. Terlebih juga Arema Mas, karena Arema juga mempunyai histori panjang nih ketika terkait dengan gelar juara yang pernah diraihnya di tahun 2010. Nah, kemudian pada saat itu kan pelatihnya juga pelatih saat ini, iya kan. Nah itu juga mungkin bisa jadi penantang juga, walaupun nanti mungkin skalanya nggak sebesar Bayangkara dan juga Bali United.
Karena kan mungkin skuad komposisinya kan lebih mewah kedua tim tadi yang disebutkan di awal. Nah itu Mas, terkait dengan terkait dengan Borneo FC dan Arema FC. Masih ada lagi nggak Mas nih? Kan kita tadi masih ada lagi. Ada lagi 2 klub lagi ini. Itu mana aja Mas? Kalau menurut Robert Apel kemarin? Ada nama Persija dan Jayapura, Persipura Jayapura. Nah 2 klub ini kan memang sudah banyak prestasinya di kancah nasional ya. Kan juga sejarahnya panjang, trofi juga banyak. Jadi apa yang menjadi ketakutan Robert Albert ini berdasar juga karena mereka punya histori, punya squad juga yang utama. Nah untuk saat ini gimana Mas? Kalau Persija dan Persipura Jayapura, apa yang menjadi ketakutan tersendiri selain histori tadi? Nah kalau kita lihat nih Mas, kalau kita telisik dari bursa transfer kali ini mungkin geliatnya dari Persipura dan Persija tak segeliat Borneo FC, tak segeliat Arema FC, tak segeliat Persib Bandung. Kalau Bayangkara mayoriti masih sama pemainnya, mayoritas masih sama. Nah tiga klub itu kan berbeda nih dengan Persija dan juga tadi Persipura yang disebutkan Mas Krisna. Kalau kita ketahui nih kedua tim ini sebenarnya memang di setiap tahunnya kan dijagokan menjadi juara nih, penantang gelar juara Liga 1. Tapi kalau untuk musim ini mungkin jadi catatan tersendiri Mas, karena Persija Jakarta sampai saat ini belum mendatangkan satupun pemain selain kemarin itu Yuwanto Beni kiper. Nah itu kan untuk backup dari Andri Kani kiper kedua, dia sebagai kiper kedua, tapi malah kehilangan Mark Lok. Dan hingga saat ini kan belum ada penggantinya nih Mas. Betul. Iya kan? Nah itu kan bisa jadi catatan tersendiri nih, kenapa kok sampai sekarang nggak mendatangkan pemain baru, padahal di lini tengah kehilangan Maklok yang itu sebagian kekuatan utamanya udah pincang, harusnya udah ada penambalnya atau mungkin ada pemain yang didatangkan buat mengisi slot dari Maklok ini kan gitu Mas. Itu kalau di Persija. Kalau di Persipura tentunya kita nggak ini Mas, nggak bisa dikatakan remeh juga. Kalau kita lihat tuh kemarin kan ada sedikit atau mungkin bisa dikatakan masalah besar juga sih Mas, karena kan memang Buah Selosa kan nggak terlepas dari skuad bintang atau mungkin skuad utama dari Persipura Jayapura ketika hasil lolos ke Piala AFC di semifinal dan juga juara Liga Jarum 2008. Nah itu kan nggak terlepas dari peran Buas, tapi di tahun-tahun akhirnya menjelang dia masa pensiun karena kan usianya sudah 35 tahun. Nah ini malah mengisahkan cerita sedih nih Mas, karena kan Buas malah di dalam tanda kutip itu kan didepak nih oleh Persipura Jayapura karena ada permasalahan internal, ada permasalahan indisipliner terkait dengan Buah Selosa dan Justinus B datang latihan terlambat dan juga malah mengadakan pesta yang nggak sepatutnya, pesta minuman keras. Nah itu kan memang menjadi alasan dari Persipura Jayapura dan manajemen tentunya untuk dalam tanda kutip itu mengakhiri kontrak bersama sang legenda. Sebenarnya disayangkan karena Buah Selosa adalah poin penting ataupun bagian sejarah penting dari Persipura Jayapura. Harusnya mendapatkan guard of honor atau penghormatan sebagai legenda kan harusnya. Gitu Mas. Betul. Harusnya dapat kayak pin penghormatan ya. Ya, bener banget tuh. Nah ini, benar. Nah ini kira-kira menurut Mas Krisna nih dari tadi klub yang sudah disebutkan, siapa yang mungkin bisa dikatakan jadi kandidat terkuat pengganggu Persib Bandung dalam meraih gelar juara nanti di Liga 1 2021? Kalau tadi kan menurut Robert Apel nih kita menyebutkan kan bahwasanya memang Bali United dan Bayangkara nih. Tapi kan kalau kita kan punya prediksi sendiri nih, siapa yang bakalan ganggu atau mungkin merusak rencana dari Persib Bandung, terutama dari pelatihnya Robert Apel. Karena kan dia optimis kemarin bisa juara. Kalau menurut saya ya nama Arema sih. Soalnya kan dia pernah melatih juga tuh. Robert Apel pernah melatih Arema FC juga. Nah, mungkin dia punya pengalaman bagus dan dia harus menghadapi tim lawan yang pernah dihadapinya dulu, yang pernah ditukanginya dulu dan juara juga. Jadi lebih bahaya juga Arema sebenarnya. Bisa diperhitungkan untuk menjadi kandidat terkuat juara Liga 1 juga Arema itu. Selain Persib. Menurut Kak Mas gimana?
Kalau menurut saya karena memang terlepas saya juga suka Persija Jakarta nih Mas. Tapi kan memang kalau kita lihat dari skuad yang ada atau skuad pengalaman yang ada kan Persija Jakarta kan kita nggak bisa ragukan nih, ya kan? Skuad Persija Jakarta kan di situ ada Marco Simic, ada Rico Simanjuntak. Mayoritas pemainnya masih mayoritas pemenang gelar juara Liga 1 2019 dan pengalamannya juga masih tetap sama. Nah itu mungkin bisa jadi batu sandungan Robert Albert, tapi tetap nanti mungkin yang paling favorit kalau menurut saya Mas, karena tadi saya cuma ngefans, ya, saya menjagokan Persija nih. Kalau dilihat dari statistik dan juga mungkin kiprahnya kemarin di Liga 1 musim 2019 dan 2020 yang hanya beberapa laga, mungkin nama Bali United tetap jadi yang terkuat nih Mas. Jadi yang terkuat ya malah Bali United. Bali United bisa jadi yang terkuat, pengganggu hegemoni atau mungkin pengganggu rencana Robert Albert dan anak asuhnya untuk menjuarai Liga 1. Nah ini kan karena memang kemarin juga baru menjadi juara bertahan juga kan Mas di Liga 1 2019 dan juga mungkin mayoritas pemainnya dari Bali United juga hampir sama kayak Persija nih. Itu sedikit banget yang berubah. Nah pemain asingnya juga kan masih banyak yang sama, ada Luanori, ada Melvin Platje. Nah itu juga ini jadi beban berat juga nih buat Robert Albert nih. Terlebih kan belum lama ini Teko sama Robert Albert kan saling memberikan pujian nih Mas. Ya kan? Ya, benar. Memberikan pujian terkait dengan Teko memberikan pujian kepada Robert Albert karena memang skuad Persib Bandung terlebih Feby Haryadi itu kan mempunyai kecepatan dan membahayakan juga lah. Itu jadi titik waspada Bali United ketika ketemu ketemu anak asuh Robert Albert nih di Persib Bandung. Dan juga Robert Albert juga memberikan hal yang serupa nih, mereka statement pujian bahwa skuad Bali United itu semuanya hampir mayoritas berkualitas. Nah jadi mungkin kenapa Robert Albert tadi mengatakan Bali United itu yang pertama, alasannya juga itu Mas. Skuadnya banyak yang berkualitas. Oke Mas. Mungkin ada tambah dulu kan nih dari Mas Krisna nih terkait dengan topik kali ini, karena kan kita ini mau bahas tentang 6 tim yang diwaspadai oleh Robert Albert nih Persib Bandung, pelatih Persib Bandung. Di luar 6 klub ini ya, kenapa dia tidak menyebut PSM Makassar ya? Mungkin Mas punya alasan sendiri nggak? Nah, kalau dikatakan kenapa kok nggak menyebutkan mantan timnya nih kan, karena PSM Makassar ini mantan timnya mantan anak asuhnya Robert Albert juga Mas. Betul. Nggak menyebutkan itu karena memang ke PSM Makassar ini kan saat ini baru dililit banyak permasalahan Mas, terutama permasalahan internal terkait dengan penunggakan gaji pemain. Nah itu kan kemarin baru digugat API juga kan Mas, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Nah itu kan memang jadi ya mau nggak mau itu bisa jadi batu sandungan buat PSM Makassar sendiri, harusnya fokus ke Liga tapi kok malah membenahi internal dulu, sedangkan Liga menyosong Liga ini kan udah hamil 10 hari ya Mas ya, 1 minggu. Nah itu kan jadi catatan nih, kenapa kok PSM Makassar nggak sih berapa? Mungkin karena itu juga Mas. Nah mungkin ada tambah lagi nggak Mas terkait dengan topik kita kali ini? Nah menurut Mas nih, optimis nggak Persib Bandung bisa juara sekarang tahun ini, musim ini? Nah kalau kita lihat terkait dengan optimis nggak nih Persib Bandung bisa juara, kalau dilihat dari skuadnya tentu harus bisa, karena skuadnya memang banyak dihuni. Sekarang dia ibarat kata main dengan 8 pemain asing Mas, karena kan di situ ada 4 pemain naturalisasi asing dan 4 pemain naturalisasi dan juga ada 4 pemain asing yang tentunya kalau kita lihat ke-8-nya atau ke-8 pemain tersebut main itu kan serasa main dengan 8 pemain asing, padahal kan dia mempunyai 4 naturalisasi. Nah itu kan jadi senjata tersendiri nih Mas, apalagi pemain naturalisasinya juga gacor-gacor kan, ditambah dengan para pemain asingnya. Itu tetap optimis nih Persib Bandung bisa juara, tapi nanti tetap kayak tadi Bali United, Persija Jakarta, kalau bagi saya tetap bisa jadi batu sandungan Robert Albert. Lah kira-kira Mas Krisna gimana nih, Persib Bandung bisa nggak juara nih tahun ini, musim ini, kalau dilihat dari skuad yang ada? Kalau dari skuad yang ada bisa, tapi kalau dari persiapan tim kayaknya nggak bisa. Susah. Kalau persiapan tim semuanya juga bermasalah ini, tadi nggak ada juaranya ini. Enggak, setidaknya kan klub lain ada yang latihan, ada yang mulai.
bangun chemistry bersama. Lah ini cuman balas-balas di sosial media, cuman Robert Albert cuman ngeluarin statement iya nanti setelah PPKM, tapi belum terrealisasi. Padahal tim-tim lain yang kompetitor lain sudah mulai latihan bersama. Nah itu PR sendiri juga buat Robert Albert. Persiapannya mepet, tapi dia ditutup juara karena diuni pemain bintang. Nggak mungkin diuni pemain bintang juga hanya sebatas papan tengah. Dia harus bersaing di papan atas dan juara. Itu. Ya, berarti memang PR-nya banyak nih kalau mau menuju ke tangga juara, meskipun dihuni banyak pemain bintang atau pemain berkelas. Betul. Mungkin itu aja ya Mas ya yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Ya, gitu aja. Oke, kita tadi mengulik tentang 6 klub yang diprediksi atau mungkin yang dikatakan Robert Albert sebagai pengganggu, dalam tanda kutip pengganggu nanti rencana Persib Bandung untuk menjuarai Liga 1 2021. Tadi ada Bali United, Bayangkara Solo FC, Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Borneo FC, dan yang terakhir ada Arema FC. Nah, itu tadi buat kita sampaikan pada edisi kali ini. Kita tutup Football Time pada edisi kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.